Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Tema tentang tafsir feminis dan gender dalam Al-Quran. Bisa dipahami dari perspektif era modern mulai menyoroti atas teks-teks dalam penafsiran Al-Quran itu bias gender, dengan artian penafsirannya itu terlihat menyudutkan dari sisi perempuan. Istilahnya, perempuan itu tidak memiliki dasar dan landasan atas dirinya punya hak. Kalau perempuan itu diistilahkan itu hanya menjadi pihak kedua. Jadi mencoba dari Al-Quran ini itu bersifat universal, tidak melihat dari aspek laki-laki dan perempuan. Contoh pemaknaan dengan ayat yang di An-Nisa ayat 1 ya itu ya tadi loh. Apa itu ayatnya? Iya ayatnya. Sudah. Ya ayyuhan nasu inna min nafsi wahidah. Ini ya. Kata wahidah ini diartikan sebagai bentuk makna tafsir yaitu Nabi Adam. Kemudian perempuan itu dari tulang rusuknya. Saya mendengar dari kacamata Kristen ya. Kita itu sama Kristen ada kesamaan. Sama-sama agama samawi, agama langit. Yahudi, Nasrani, Islam itu agama yang turun dari langit. Saya dengar juga pemahamannya selain itu produk bumi. Jadi Tuhannya itu produk bumi. Kamu bisa berpikir lebih luas ya. Coba ketika agama itu tidak dari langit, informasi yang di atas sana, Tuhannya itu produk lokal, Hindu, Buddha itu perempuan. Kasihan planet yang lain gak punya. Itu kan kecil, bulan. Kayaknya Tuhan nih dia itu tidak menciptakan itu. Kasihan. Nah, Kristen itu ada katanya ini dari rusuk. Wah, ada yang malah memiliki kacamata untuk membantah soal Nabi Adam ini dari tanah. Terus rusuk. Lah, tanah ini apa nilainya? Kalau rusuk sudah ada enzim, ada ini, kan lebih berkualitas rusuk. Nah, gitu. Kemudian kalau Kristen enggak, kenapa kok rusuk? Itu artinya perempuan itu tidak di kaki, bukan tulang kaki yang diambil, tapi tulang rusuk. Kata orang Kristen ini ngomongnya, loh ini tinggi artinya. Oke, kita lanjutkan. Mbak-mbaknya tercipta dari apa? Tercipta dari apa? Tulang rusuk kan? Itu salah satu hoak pemahaman yang tidak difikirkan secara mendalam. Kalian kok ngomong dari tulang rusuk? Ya enggak lah. Kalian dari mani, dari sperma bercampur dengan sel telur. Yang rusuk hanya Sayyidah Hawa saja.
Nggak ada. Makanya kata-kata sing arep wedok lebay, siapa sikelmu sikel? Siapa pemilik saya? Saya itu tulang rusuk, suamiku mana? Suamiku adalah pemilik aku yang akan melengkapi hidupnya. Karena saya adalah tulang rusuk. Itu loh kata-kata puitis dari seorang perempuan. Kata-kata yang mengatakan jodoh saya siapa? Ternyata suaminya nikah 2, nikah 3, nikah 4. Tulang rusuknya ada 4, nyabang. Ayo. Mbak papati dipegat, tugel kabeh, tumbuh lagi papat. Jadi tulang rusuk itu tidak perempuan. Sayyidah Hawa saja. Nah, kembali ke sini. Nah, kemudian dari sisi ini perempuan dipahami itu bagian dari tanah ini Nabi Adam, diambil dari Nabi Adam. Ini satu sebagai proses. Dan ini kata Quraisy Shihab, ini diambil tafsiran ini dari kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Ada perjanjian baru, kemudian ayo. Quraisy Shihab menafsirkan itu. Nah, di pesantren menjadi suatu hegemoni. Kalau kita langsung mendobrak satu pemahaman soal perempuan selalu menjadi urusan masa maca mana. Urusan winking. Datanglah yang kita hormati ibu kita Kartini. Yang mendobrak perempuan tidak boleh seperti itu. Datanglah ilmuwan-ilmuwan, misalnya Aminah Wadud. Kamu lihat di Instagram atau di YouTube atau di Google, tulis Aminah Wadud, mesti parah dia. Karena dia menafsirkan soal feminisme sampai radikal, hingga dia membuat syariat sholat Jumat bisa diimami oleh imam perempuan. Cek saja. Jumatan bisa. Itu suatu feminisme yang radikal. Bahaya, itu gak boleh. Nah, Al-Quran ini, misal dengan ayat wahidah ini, ya, tidak menjadikan arti perempuan dan laki-laki itu timpang. Karena ada ayat yang lain, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi esensinya inna akramakum. Ini sudah spesifik laki dan perempuan sama, kekuatan satu. Tapi kenapa kok laki-laki itu di ngaji-ngaji itu wedok lek gak nurut nang wong lanang neraka. Kalau gitu perempuan tidak bisa menjadi pemimpin loh. Oke, saya jawab dengan begini. Kita flashback. Penafsiran dalam kondisi laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin dan sebagainya. Itu karena ada sejarah lama sekali sebelum bapak kita, mbah kita itu ada, itu sudah ada era namanya era pemburu pengumpul. Saya ingin flashback kepada manusia yang di era kalau antropologi itu ada Homo sapien, Homo erectus, tahu nggak itu? Yang belajar sekolah. Manusia kayak bentuknya keras ini itu. Ya, cari ini manusia dari, ya nak cocoki lah kan ada posisi bien tapi itu manusia, spesiesnya manusia. Namanya Homo sapien masuk ke manusia itu. Kembali ke situ. Itu dulu
pekerjaannya itu pemburu pengumpul istilahnya. Laki-laki keluar, makanya kacamatanya itu satu tapi sorot gitu. Kalau perempuan hanya di rumah ngurusi anaknya. Itu sejarah dulu sebelum Nabi Muhammad ada dan belum ada itu lama itu. Mungkin Nabi Adam lahir tercipta ini baru sejarah buatan saya ya, gak apa-apa lah. Salah ya, gak kafir kan. Sejarah itu benarnya itu 50% ya. Bisa benar, bisa salah. Sangat fleksibel sejarah itu. Makanya kalau dengan sejarah kamu kekeh dengan itu, perspektifnya tergantung siapa. 50%. Jadi dulu ketika Nabi Adam, nah ini buatan lagi. Nabi Adam, ada Siti Hawa, kemudian karena ceritanya Nabi Adam di mana itu? India kalau nggak salah, Siti Hawa itu di Medina kan. Bertemu di Jabal Rahmah, itu kan. Wah, itu. Kemudian produk anak banyak tersebar, ada yang di hutan, ada yang di sini kan gitu kan. Lah makanya kenapa kok di hutan bentuknya ada bulunya? Korono gak ro gawe klambi. Makanya bulunya harus panjang. Kenapa? Biar hangat. Bulunya iki bukti nih iki. Iya anaknya. Kemudian kan kenapa kok laki-laki? Baru ini spekulatif ya. Kok panjang perempuan enggak? Karena perempuan enggak keluar di goa. Panjang. Aku lagi ngene iki dhuwur rek. Iki mlebu nang sejarah awal manusia iki aku. Tapi di situ kita ambil satu clue soal perempuan itu memang urusan rumah. Pemburu pengumpul yang mencari mangsa itu laki-laki. Sudah ya, satu pemahaman itu yang sudah dulu dan sampai sekarang laki-laki keluar. Datang pemahaman-pemahaman Islam itu tidak menolak dengan pemahaman itu. Paham ya? Pemahaman sejarah itu. Kalau laki-laki keluar, perempuan di dalam ngurusi anak. Kan itu secara biologis, tidak membahas secara pemikiran biologis manusia. Karena kalau orang itu membantah, saya perempuan tidak mau saya hamil. Saya ingin sama dengan semuanya. Gimana kamu tidak bisa, kamu bagian itu. Pokoknya enggak saya. Pemikiran saya egaliter. Hukum juga sama. Equality before the law. Waduh, dalil arek hukum tadi. Lihat ya. Iya kan. Enggak harus sama. Tak boleh timpang kanan dan kiri. Itu kata pemahaman dia. Tak mau saya hamil. Gak bisa kodratnya. Itu kodrat, tidak bisa dirubah itu. Tapi eksistensinya itu baru berbeda. Bedakan antara kodrat, kemudian eksistensi. Oke. Dan ayat-ayat yang min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Itu laki dan perempuan. Esensinya satu. Lita'arofu. Saling mengenal. Tapi tidak usah kau rubah. Yang laki-laki tetap laki-laki. Perempuan-perempuan. Saling kenal. Harus beda. Saya kinda lanang dari wedok dari lanang. Iki lho megelau. Akhirnya ada jenis lagi namanya LGBT. Malah beledak iki. Gak ono ayat di sini LGBT. Tidak ada. Wa qabaila li ta'arafu. Kembali li ta'arafu ya. Bila kalian jadi orang Jawa, tetep Jawa. Polane wong liya sing Sunda, iku pengin ero aslimu. Ojo sing mari ke Amerika pulang-pulang, yes no of course di Jawa nih kok niku qabail kamu itu mana, biarkan kamu yang kamu contoh Mahfud MD tetap ya tidak bisa kan begitu nadanya meskipun tokoh internasional tetap meduroi medok metu ya tetap ngono loh, jangan rubah. Nah kembali ini laki dan perempuan ini Al-Quran bersifat universal, tidak ditafsiri hanya laki-laki saja. Coba mufasir latihan laki-laki. Secara pemahaman perempuan yang berpikir, kalau laki-laki, kalau gitu, laki-laki itu yang menghegemoni pemaknaan Al-Quran yang perspektif maskulin, bukan feminin.
Akhirnya ono pengkritik, ada yang mengkritik kitab Ukudulujen. Ukudulujen itu sangat maskulin, perempuan itu gak nurut. Apa mana dalile? Idza da'a rajul. Wong lanang bengi-bengi ngejak ditolak, gak gelem. Wah, malaikat ewon-ewonan laknat sampai subuh. Bayangno. Sekarang kita kontekstualisasikan. Lek misalnya si lanang bengi ngopi, isuke ngopi, si wedok kerja, PNS, bengi ngerjakno tugas. Toko-toko dek njaluk gundulmu. Aku kerja, awakmu apa ngopi lho, Mang. Coba di situ Islam datang apa enggak? Secara ayat ini. Hadis itu tekstual tapi pemaknaannya harusnya kontekstual. Wah ya kan. Saya racuni pikiranmu. Tapi perempuan gini ya, laki-laki, kalau saya, kamu harus belajar tentang feminisme. Biar kamu memahami perempuan. Perempuan kudu ngaji Ukudulujen. Cek ngormati, harus tengah. Gak ngono saiki enggak. Perempuan, kamu itu tidak tahu hak seorang perempuan, gak belajar feminisme. Megel gawe dalil. Nyerang wong wedok, wong lanang. Wong lanang nyerang. Lu kan gak ngaji Ukudulujen kon. Rusak iki. Rusak gitu loh. Sehingga garis besarnya laki-laki, ini pun juga perempuan menjadi the second loh, hanya menjadi nomor 2. No kitab itu laki-laki wajib mendidik perempuan. Lek ngono wedok goblok. Pas wis rapi ku harus dididik soal ngaji iki, haid iki yo apa. Lek ngono wedok diciptakno goblok. Gelem awak ngono. Tetap di bawah loh. Kalau mau, tapi begini memang kasuistik ya. Perempuan kalau sukses lebih tinggi mesti sifatnya congkai metu. Lanang enggak. Itu aku PNS ben wulang 5 juta, bojoku sebulan 2 juta. Pegat ae. Wah sing sugih aku iso golek liya. Loh, perempuan kayak ngono. Ada yang menyerang. Ini serangan bisa dibantah perempuan itu. Perempuan ngomongin, apa hak daripada talak itu pada laki-laki? Karena perempuan gampang. Sopo ae. Wis ngene wis talaken aku wis koyo ngene, opo ae? Sopo ae? Wong lanang gak ngono. Malah medeni, tinggal metu ae. Gak kira, kecuali wong lanang memang rodok goblok lah, gak iso mengkondisikan jiwa. Wedok ngamuk iku, lek wong lanang pinter, iku ibadah. Sedekah paling gampang. Wow. Pikirannya harus sedekah gratis. Wong wedok, lek awakmu rukun karo wedok, duitmu entek. Lek awakmu ono masalah karo wedok, duitmu aman. Jelas sih. Positif yuk. Mas, jalan-jalan yuk. Polanya rukun, gak rukun. Aman duitnya. Ini gak mau gini loh, wedok ini. Jenengan itu ingin, ini harus saya doktrin nih. Jenengan itu kalau sudah nikah, urusannya bukan Anda dengan suami. Nikah itu antar istri dan keluarga istri dan keluarga suami. Kadang itu ada ranah kufu, maka di pernikahan ada kelas dalil soal kufu. Ada kafa'ah, setara, level. Kalau perempuannya tidak pinter, tanda kutip itu dalam bidangnya, lanang yang nganggepnya remeh, lanang bodoh. Wedok pinter, bisnis, jualan online, kemudian soft skillnya ada, kiroat iso, MC bisa, lanang pelunga-pelungu, iso enang pabrik. Mung sakmono bisa. Misal, itu rendah pisan, harus mengimbangi. Ya kadang nok dhuwur, kadang nok ngisor. Wong kan kadang-kadang ngono. Wong wedok perlu nok dhuwur, kadang perlu nok ning ngisor. Kan ngono. Pikiranmu rusak kon.
Maksud iku kehormatane. Kehormatan. Tapi rata-rata perempuan itu mementingkan satu. Suamiku intinya apa? Oke. Wedok intine ayu wis. Gak salah itu, gak salah. Ini kan umumnya uang. Tapi kalau itu dipakai menjadi standar, maka kamu tidak pada track dalam pemahaman Rasulullah. Fatfar bidatiddin taribat yadak. Utamakan soal agama. Urusan yang cantiknya, kayaknya nasabnya tercipta karena solehan. Si gak cocok Gus Miftah ngomongin. Jangan golek sing soleha nopo sing ayu. Soleha yo keliru. Sing ayu sih, lek soleha kok dibenakno iso. Lek ayu pancet. Omongan gak berdasar ngono iku. Iku lho dai. Iku jenenge dai. Lek akademik gak bisa. Akademik berdalil, iku dalil otak-atik matuk ndase dhewe kae. Gak bisa. Kalau dia nyalahin hadis Rasulullah, saya bantah siapapun orang. Ngono, akademik itu pede kok ngono. Di dalile, di dasare, berpikir ya opo. Lho lah ayo, guayat tok ngomong ngono iku. Gampang rabian iku muji apa jenenge jualan-jualan wedok-wedok malam itu, kupu-kupu malam. Rabian papat, benakno kabeh. Kan ngono Miftah iku. Benakno kabeh, lak rusak kon. Kon yang rusak. Yang logis-logis saja. Nah, kembali pada ini, laki-laki dan perempuan punya hak secara universal. Al-Qur'an menjembatani tafsir ini. Terselubung kalau saya kasih kuncinya. Kenapa kalian gak bisa tinggi hebat? Karena satu, pemahaman budaya perempuan. Kalau sudah nikah, udah urusan keluarga. Karir hilang. S2-nya tidak ada, S3 tidak ada. Gak terangkat derajat. Udahlah, harga dirimu adalah bagaimana keluargamu. Wis, kamu hanya nitipkan cita-citamu kepada anakmu. Anakmu tiba-tiba wedok kabeh. Nyongso kabeh. Susah kabeh. Kalau laki-laki itu paham soal pemahaman feminisme, maka dia akan lebih terbuka. Kula badhe PNS, kula badhe bisnis iki bla bla bla, akan terbuka dengan nilai kemaslahatan. Akan nilai maslahatan. Itu normatif ya, yang saya arahkan itu normatif tekstual dalam kajian. Kalau nanti dibenturkan dengan budaya, saya tidak ikut-ikut. Enggak gini. Harusnya sama laki dan perempuan. Saya mau belajar mobil, nyupir mobil. Wedok nyupir mobil. Dosa apa enggak? Enggak kan? Budaya. Enggak cocok kan? Urusanmu. Saya hanya mengajar. Secara teks. Oke? Dari saya itu saja.